Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Baik ya Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu sengaja kita liburkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana kita berlari dan terbang lebih cepat. Ingat bahwa saya khotbah tentang induk Raja Wali itu, waktunya adalah dia melatih anak-anaknya untuk terbang sendiri. Tahun ini adalah tahun latihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk Bapak Ibu bertumbuh maksimal dalam Kristus. Bahwa kita tidak hidup tergantung dengan seseorang, termasuk tidak tergantung dengan gembalamu, tidak tergantung dengan pastor muter. Tapi Anda dan saya hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang adalah pemelihara dan sumber kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan harus bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Harus. Kalau kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, maka Bapak Ibu akan mengalami kemunduran. Kalau kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, maka kita akan mengalami kematian rohani. Bertumbuh ke arah Kristus itu untuk membuahkan karakter Kristus. Buah pelayanan dan buah jiwa-jiwa. Bapak Ibu ingat ya, yang pertama, bertumbuh ke arah Kristus itu orang harus lihat buah. Ada 3 buah. Buah karakter Kristus, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu bertumbuh ke arah Kristus dan tidak melahirkan 3 buah ini, maka sesungguhnya kita mati, kematian rohani. Dan Alkitab katakan ranting yang mati akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Ya, akan dicampakkan ke dalam api. Sehingga dia tidak akan berbuah lagi. Artinya dia akan mengalami kekeringan. Dan Alkitab berkata begini, bahwa kita tidak dipanggil Tuhan untuk mengejar pelayanan yang terlihat. Karena Tuhan ternyata lebih sering menyukai pelayanan yang tidak terlihat. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk mengejar pelayanan yang terlihat. Tampil, orang lihat, kelihatan gagah, kelihatan kita lebih hebat dari orang lain. Sudah, bukan itu yang utama. Karena Tuhan ternyata lebih sering menyukai pelayanan yang tidak terlihat. Pelayanan yang tidak terlihat adalah karaktermu, kehidupanmu, sifatmu. Bagaimana ketika kita dalam kamar dan berdoa, bagaimana kita merindukan firman Tuhan, kedalaman di hati kita, seperti akar tanaman yang masuk ke dalam, yang ditutupi tanah, yang tidak kelihatan. Tapi akar itu ketemu dengan sumber air. Kemudian akan muncul keluar, dilihat oleh orang. Tunas kecil, kemudian pohon kecil, ranting kecil keluar. Kemudian batangnya menjadi besar. Rantingnya mulai keluar. Lalu keluar tunas dan kemudian keluar buah. Semuanya itu terjadi dari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu akar yang masuk ke dalam tanah. Kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu, baru berdampak keluar. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu, baru berdampak keluar. Sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi itu akan membawa dampak suatu saat nanti kepada banyak orang. Bapak Ibu ingat baik-baik, bahwa Tuhan mau kita bertumbuh dan maksimal dalam Kristus. Dengan cara, yaitu saudara dan saya harus ketemu dengan sumber kehidupan lebih dulu. Membangun kehidupan rohani lebih dulu. Tahun ini menjadi dasar untuk kita kafah. Kafah itu adalah menanti dengan sabar bahwa jawaban doa sudah datang. Menanti dengan sabar bahwa janji-janji Tuhan sudah datang. Kafah itu adalah salah satu unsur doa. Karena itu Tuhan mau supaya gereja Tuhan harus suka berdoa. Orang berdoa itu harus harus memiliki yang namanya karakter Kristus. Harus punya buah pelayanan. Orang harus melihat bahwa kita adalah orang yang menghasilkan buah pelayanan, jiwa-jiwa diselamatkan, orang-orang diberkati dengan kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Itu buah pelayanan. Kalau sampai kita tidak membawa itu, maka kita hanya melakukan aktivitas pelayanan. Saya sebut itu urapan treadmill. Kalau Anda yang suka jogging atau suka treadmill, orang treadmill itu lari di tempat berkeringat tapi tidak maju kemana-mana. Nah, dia hanya seperti berlari saja, dia hanya bergerak di tempat, tapi dia tidak sampai di tujuan, dia hanya di tempat itu. Dia berkeringat, tapi dia tidak melakukan suatu kemajuan yang berarti. Saya sebut itu adalah urapan treadmill. Kekristenan bukan urapan treadmill. Kekristenan adalah lari maraton. Anda lari 50 kilo,
Anda lari 20 kilo, 10 kilo, tapi Anda tahu tujuan bahwa kita akan sampai di tujuan. Jangan mengejar pelayanan yang terlihat. Karena Tuhan ternyata lebih sering menyukai pelayanan yang tidak terlihat. Maria itu duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan berkata dia telah memilih bagian yang terbaik. Marta sibuk melayani kemana-mana. Dan akibatnya dia stres, marah-marah, dan suka protes. Orang yang suka protes itu, orang yang tidak duduk di kaki Tuhan. Orang yang suka protes itu, dia tidak punya karakter Kristus. Jangan ingin menjadi orang lain, Bapak Ibu. Jadilah dirimu sendiri seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jangan ingin jadi seperti orang lain, maupun ingin bersaing dengan pelayanan orang lain. Kalau Bapak Ibu lihat orang lain pelayanannya, orang lain pelayanannya model A, Bapak Ibu jangan ikuti, karena belum tentu Tuhan panggil kita untuk melakukan hal yang sama. Jangan ingin bersaing dengan orang lain, dengan pelayanan orang lain, karena kita semua sudah ditentukan dalam garis perlombaan iman, dalam jalur lari tersendiri. Jangan ingin jadi lebih hebat dari orang lain. Jangan ingin jadi lebih hebat, lebih pintar. Jangan ingin mengatur orang lain, padahal kita bukan pemimpin. Saudara ingat baik-baik, setiap pelayanan yang ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan, Anda itu bukan pemimpin, Anda orang yang dipimpin. Dan kalau kita orang yang dipimpin, maka kita jangan menjadi lebih hebat dari orang lain. Jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Jangan merasa lebih tahu daripada orang lain. Tapi punyalah humility, punyalah kerendahan hati. Orang yang punya kerendahan hati, dia akan mendapatkan seluruh kapasitas Allah yang akan tercurah atas hidupnya. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak pernah menentukan tujuan hidup kita untuk bersaing. Tuhan tidak pernah menentukan tujuan hidup kita untuk berambisi, untuk menjadi lebih hebat, untuk menguasai orang lain. Tidak seperti itu. Namun, untuk mengerjakan bagian kita masing-masing dalam Kristus, dalam satu tubuh Kristus, yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan dan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya pelayanan itu adalah bagaimana kita mengejar perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Mendapatkan kasih Tuhan, sayangnya Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah saya dan saudara telah mendapatkan perkenanan Tuhan? Mendapatkan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan kasih Tuhan, sayangnya Tuhan dalam hidup kita, kita melayani tapi kita tidak dikenal oleh Tuhan. Kita melayani tapi kita ditolak oleh Tuhan. Itu sama aja dengan Bapak Ibu melayani tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan bagi saya itu sungguh tidak mungkin bagi kita untuk mempercayakan seluruh harta kita, seluruh isi rumah kita, termasuk suami, istri, anak kita, seluruh pekerjaan kita, mulai dari pemimpin sampai seluruh karyawan di sana, kepada seseorang yang belum kita kenal sebelumnya. Bapak Ibu akan mempercayakan semua yang kita punya yang berharga kepada seseorang yang kita kenal. Dan kalau Anda kenal Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya, maka kita nggak akan mungkin stres, kita nggak akan mungkin ragu, kita nggak akan mungkin khawatir, kita nggak akan suka marah-marah dan menghakimi orang lain, karena kita kenal bahwa Tuhan akan menolong kita. Demikian pula dengan Tuhan. Amin. Biarlah kita semakin dikenal Tuhan dalam kedekatan kita di hadiratnya. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu punya karakter Kristus. Mau untuk sabar, mau untuk mengalah, dan tidak membela diri, tidak memutarbalikkan fakta, membohongi dengan kata-kata yang sepertinya membenarkan diri sendiri. Orang itu nggak punya karakter Kristus. Dan Tuhan cari orang yang memiliki karakternya. Dan karakter itu didapatkan bukan karena kita belajar, baca buku banyak, tidak. Tapi ketika Anda dekat di hadiratnya, dalam kehidupan doa, sehingga kita mendapatkan perkenanannya. Ada 3 hal yang ingin saya share kepada Bapak Ibu di pagi hari ini, bagaimana kita bertumbuh secara maksimal dalam Kristus. Yang pertama adalah kenali suara Gembala Agung, dan untuk kita mengikuti Dia. Yang pertama adalah kenali suara Gembala Agung, supaya kita mengikuti Dia. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27, Alkitab berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yesus mengumpamakan dirinya, dia seperti gembala yang agung. Dan Alkitab berkata, domba-dombaku
mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Bapak Ibu, perhatikan ya. Hal yang pertama yang saya ingin share dengan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita bertumbuh maksimal dalam Kristus adalah harus kenali suara gembala agungmu dan ikuti dia. Pertumbuhan itu adalah bagaimana kita dapat sering mendengarkan suara gembala kita dalam keseharian kita. Jadi bukan mempersoalkan apa dia akan berbicara atau tidak berbicara, atau sekedar tahu dengan cara apa saja dia akan berbicara. Tidak untuk itu. Orang bertumbuh itu adalah dia hanya percaya kepada firman yang dia dengar hari ini. Kan Alkitab tadi katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kita bilang kita orang percaya, tapi tidak dengarkan suara Tuhan, maka tidak mengikuti suara Tuhan dan melakukannya, maka kita bukan orang percaya. Kalau Bapak Ibu kerja di satu kantor, dan pemimpin kita berkata, kita harus lakukan tugas ini, dan Bapak Ibu tidak lakukan tugas itu, saya percaya tidak lama lagi Bapak Ibu akan dikeluarkan dari kantor itu. Sama dalam pelayanan. Pelayanan, gembala misalnya punya visi dan misi, ada arahan yang Bapak Ibu dengarkan, dan ketika kita lakukan, maka kita akan melihat tujuan daripada pelayanan yang Tuhan taruh bagi gereja lokal itu akan tergenapi, akan tercapai. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya apa yang dikatakan oleh gembala, tapi tidak dilakukan oleh pekerjanya, bahkan itu akan membuat kekacauan. Itu akan membuat perpecahan. Ingat bahwa Tuhan pakai seseorang, tapi setan juga pakai orang. Karena itu Bapak Ibu jangan mau dipakai oleh setan, tapi kita mau dipakai oleh Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya mau dipakai oleh Tuhan, dan tidak mau dipakai oleh setan. Ya. Dengarkan suaranya dan ikuti, lakukan apa yang Tuhan suruh. Bagaimana kita dapat membedakan mana suara iblis, mana suara hati, dan mana suara Tuhan? Ya, ini kan pernah saya jelaskan kepada kita school of prayer. Waktu kita lakukan sekolah doa, saya jelaskan tentang perbedaan antara suara iblis, suara hati, dan suara Tuhan. Suara iblis itu jelas akan berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Pernahkah Anda ketemu dengan seseorang, lalu Anda lihat bahwa kebenaran diputarbalikkan oleh orang itu? Bahwa hal yang tidak disampaikan orang itu, tapi diputarbalikkan oleh orang itu. Pernahkah Anda lihat bahwa orang itu tidak mengatakan A, tapi ketika temannya bicara bahwa dia katakan B, dan dia selalu yakin, dia berkata, aku yakin kamu katakan B. Padahal tidak seperti itu. Bapak Ibu tahu bahwa setan itu selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan mati. Ketika setan datang, setan memutarbalikkan firman yang disampaikan Tuhan kepada Adam. Setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berkata, kamu akan mati. Tapi setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya setan mencoba memberikan sebuah dasar pemikiran begini, bahwa kamu ketika makan buah ini, ada kesempatan untuk kamu menjadi sama seperti Tuhan, untuk mengkudeta Tuhan. Karena setan kan mencoba untuk mengkudeta Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa hari-hari ini kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Karena setan bisa memakai itu untuk memutarbalikkan keadaan dan fakta, sehingga yang tadinya benar jadi salah, yang tadinya salah jadi benar, sehingga akhirnya orang tertipu. Saudara harus punya yang namanya roh pertimbangan. Orang dekat dengan Tuhan itu akan punya kepekaan. Suara iblis itu akan membuat kita tidak bergantung kepada Bapa kita di surga, namun percaya bahwa kita bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Suara iblis itu akan berusaha membuat kita jauh dari takhta kasih karunia, sehingga kita nggak memiliki hubungan dengan Bapa kita di surga. Kalau Anda nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, maka mungkin Anda mendengarkan perkataan orang lain lebih daripada mendengarkan perkataan Tuhan. Karena suara iblis itu selalu berbau dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan dunia. Orang mencari popularitas lebih daripada mencari Tuhan. Orang ingin memenuhi seluruh keinginan yang menyenangkan hatinya, menyenangkan dunia,
lebih daripada membaca, menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka dia mendengarkan suara setan. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh punya rumah. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh punya uang banyak. Saya juga tidak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh punya kendaraan. Tidak. Saya juga tidak berkata bahwa Bapak Ibu nggak boleh punya permata dan berlian. No. Saya tidak berkata itu. Tapi saya katakan bahwa ketika kita mengejar itu melebihi mengejar Tuhan, maka kita mengikuti suara iblis. Karena suara iblis itu berbau dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan dunia. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam Matius pasal yang keempat, setan mencoba Yesus dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan dunia. Dan Alkitab berkata begini, setelah dia coba Yesus, dan Yesus mengalahkan dia dengan firman-Nya, setan mundur untuk mencari waktu yang tepat. Hari ini juga, 3 roh jahat ini, keinginan mata, di baliknya ada pekerjaan setan. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia. Ini adalah cara untuk setan menawan anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak bertumbuh maksimal dalam Kristus. Tapi saya percaya bahwa di pagi hari ini, kita mau mendengarkan suara Bapa kita. Alkitab berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikuti aku. Sedangkan suara Tuhan jelas berusaha untuk membangun manusia rohani kita. Supaya kita dekat, haus, lapar. Suara Tuhan itu selalu tegas, suara Tuhan tidak kompromi. Suara Tuhan itu selalu datang memberikan damai, sejahtera kepada kita. Suara Tuhan itu tidak mengintimidasi. Suara Tuhan itu tidak menghakimi. Haleluya. Suara Tuhan itu tidak menghakimi, saudara. Orang boleh salah, tapi kalau Anda dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dekat dengan Tuhan, Anda tidak menghakimi orang itu. Ada 3 hal yang tidak boleh Bapak Ibu sentuh. Berkali-kali Bapak Ibu dengarkan saya katakan. Yang pertama adalah tidak boleh menyentuh penghakiman, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Yang kedua, jangan menyentuh perpuluhan, karena perpuluhan itu miliknya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyentuh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau mereka salah, urusan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu bagiannya adalah mendoakan mereka. Dan jangan menghakimi mereka. Suara Tuhan itu selalu membangun, menasihati. Suara Tuhan itu selalu menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan. Ingat ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang perempuan yang kedapatan melacurkan diri. Ingat ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel yang menghidupi hukum Taurat. Dan hukum Taurat berkata, barang siapa ketemukan berzina, maka harus dilempari dengan batu. Dan mereka membawa kepada Yesus. Dan ketika membawa kepada Yesus, maka Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus berjongkok di tanah, lalu dia menulis di atas tanah. Dan ketika dia menulis di atas tanah, dia berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu yang pertama kepada perempuan ini. Lalu dia tulis di atas tanah. Maka mulai daripada yang paling tua sampai yang paling muda pergi meninggalkan perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghakimi engkau. Yesus tidak berkata, kamu melacurkan diri, kamu mempermalukan diri. Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata, aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat bahwa suara Tuhan itu selalu menjaga kita supaya kita tidak kembali jatuh dalam dosa. Suara Tuhan itu selalu memproteksi kita, membawa damai sejahtera, selalu datang dalam ketegasannya, dan ada kelemah lembutan dalam perkataannya. Amin. Sehingga Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Lalu bagaimana dengan suara hati? Suara hati atau suara manusia itu bisa sesuai firman Tuhan, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Suara hati itu selalu menyenangkan diri sendiri. Aku mau dipakai oleh Tuhan supaya orang puji aku mau memberi banyak supaya saya ini benar-benar mendapatkan kedudukan yang penting dalam pelayanan, dalam gereja. Bukan itu tujuannya. Mungkin Bapak Ibu lakukannya itu adalah apa yang Tuhan katakan, tapi motivasi kita mencari pujian. Itu suara hati, itu suara manusia. Dan Tuhan juga tidak berkenan kepada hal-hal seperti itu. Ya, hati nurani kita itu sebagai timbangan, Bapak Ibu. Ya, karena langsung terkoneksi dengan Tuhan. Dan jika kita sering memberi makan manusia roh kita, maka suara hati kita akan cenderung mendukung keinginan roh kita. Demikian sebaliknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi makan roh kita, maka suara hati kita akan membawa kita kepada kesesatan.
kepada hal-hal duniawi, kepada kedagingan kita yang melanggar firman Tuhan. Dan sebenarnya suara hati kita itu tidak jauh berbeda dengan orang berkata norma-norma sikap hidup yang baik yang diterima oleh dunia. Anda sopan, Anda bicara sopan, kita tidak memberontak, kita tidak melawan, kita tidak menceritakan seseorang di belakang, kita tidak menghakimi, kita tidak menggosipkan, kita tidak korupsi, kita tidak nepotisme, dan kita tidak mencuri. Itu norma-norma yang baik itu dari suara hati kita. Ya. Namun belum tentu semua yang baik diterima oleh dunia, kan? Tidak semua yang baik diterima oleh dunia. Dan tidak semua yang baik belum tentu itu juga benar menurut firman Tuhan. Ada orang yang mungkin saja memberi misalnya banyak, tapi dia korupsi, dia kerja tidak benar. Dia menjual barang-barang yang palsu KW1, tapi dia katakan asli, misalnya seperti itu. Dan anak Tuhan tidak boleh lakukan seperti itu. Kita harus lakukan dengan benar, karena ingat, berkat itu sudah diperintahkan kepada kita menurut porsinya Tuhan masing-masing. Amin. Sudah ditentukan kepada kita. Jadi kalau misalnya itu KW1, nggak usah bilang itu asli. Ngomong dengan jujur. Tuhan menghargai kejujuran saudara, dan open the heaven. Langit terbuka kepada saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu kita perlu ketajaman, kita perlu kepekaan dalam kedekatan kita dengannya. Bapak Ibu bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Ya duduk di kanan kaki Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa 1 jam, kasih waktu 10-15 menit untuk Bapak Ibu bersaat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Tapi ketika kita diam, Tuhan bicara supaya kita mendengar dan melakukan arahan Tuhan. Dia gembala yang agung yang akan menuntun kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu dan saya bertumbuh maksimal dalam Tuhan. Pertumbuhan itu yang kedua. Pertumbuhan bukan berarti Bapa rohani atau pembimbing rohani akan selalu ada bersama dengan kita setiap saat atau saat kita membutuhkan. Ingat Bapak Ibu ya, pertumbuhan itu tidak harus didampingi terus oleh orang tua rohani. Anak-anak yang bertumbuh dewasa di rumah tidak selalu didampingi oleh orang tuanya. Ketika dia menikah, maka dia membangun keluarganya sendiri. Itu artinya dia sudah dewasa. Kalau Bapak Ibu kepingin terus didampingi oleh orang tuamu, maka Bapak Ibu sebenarnya bukan anak-anak yang dewasa. Bapak Ibu sebenarnya masih bayi. Dan bayi itu tidak bisa diberikan makanan keras, tidak boleh dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada dia. Karena dia bisa belum menanggungnya. Tapi anak-anak yang sudah dewasa, mereka menjadi orang yang bisa dipercayakan tanggung jawab dalam perkara besar. Dan mereka sudah tidak lagi minum susu, tapi mereka makan makanan keras. Karena ada 5 pertumbuhan secara rohani menurut bahasa Yunani. Yang pertama adalah nepios, 0 sampai 5 tahun. Di atas nepios itu adalah teknon. Teknon itu 6 sampai 12 tahun. Di atas teknon itu 13 sampai 19 tahun. Namanya paidion. Paidion itu anaknya udah badannya gede, tapi masih tergantung dengan papa mama karena baru SMA. Mau makan, mau cari baju, ma tolong cari baju, ma setrika baju, mau cuci baju, mau aku masih ngerengek-ngerengek. Di atas paidion itu ada huyos, umur 20 tahun, sampai umur kurang lebih 39 tahun. Namanya huyos, putra yang sudah dewasa, yang sudah diberikan tanggung jawab untuk dia bisa mengelola pekerjaan daripada bapaknya. Dan orang ini diperlakukan bukan seperti anak-anak, seperti bayi, atau tidak lagi seperti teenagers. Tapi dia adalah orang yang sudah dewasa, yang diberikan tanggung jawab. Ingat prajurit yang disuruh dipilih oleh Tuhan melalui Musa, lalu Yosua lakukan adalah 20 tahun ke atas, karena disebut huyos. Kemudian, umur 40 tahun ke atas adalah pater. P-A-T-E-R. Kemudian kita dapat bahasa Inggris father, bapa. Pertumbuhan rohani. Dan Tuhan mau bahwa pertumbuhan rohani ini tidak selalu pembimbing rohani, tidak selalu bapa rohani, akan selalu ada bersama dengan kita setiap saat atau kita di saat kita membutuhkan. Namun pertumbuhan rohani adalah bagaimana setiap kita memiliki hubungan integritas penuh dengan Bapa di sorga langsung. Tanpa Bapak Ibu sadar ada kalanya kami melatih Bapak Ibu. Gereja kami ini adalah gereja pemuritan, Bapak Ibu.
Bukan gereja entertain, tapi gereja pemuridan. Makanya Bapak Ibu lihat bahwa ada kalanya orang-orang yang saya percayakan adalah anak-anak yang kita didik dalam rumah. Sehingga mereka mulai share, mereka mulai berkhotbah, membagikan firman, melatih mereka. Bukan berarti kami tidak mengundang pembicara yang lain, no juga. Dulu, 2 tahun yang lalu, hampir setiap bulan kami mengundang begitu banyak pembicara-pembicara untuk datang. Tapi ketika masuk di masa-masa pandemi dan sebagainya, Tuhan ajarkan saya untuk betul-betul ajar umat Tuhan, ajar anak-anak dalam rumah, untuk mereka bertumbuh memiliki hubungan, integritas langsung dengan Bapa di sorga langsung. Karena saya pun juga nggak bisa datang ke rumah jemaat, saya pun juga nggak bisa tolong mereka, nggak bisa dampingi mereka, semuanya melalui media online. Kita punya sangat terbatas, tapi ketika mereka memiliki hubungan, bertumbuh dengan Bapa di sorga langsung, maka mereka akan bertumbuh tanpa batas. Saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, ketika Bapak Ibu memiliki yang namanya hubungan dengan Tuhan langsung, maka Bapak Ibu tidak akan takut dengan keadaan dan situasi apapun. Bapak Ibu tidak akan komplain, tapi Bapak Ibu akan bertumbuh ke arah Tuhan, berbuah lebat, dan menyatakan perkara-perkara besar. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 3, ayat 2 sampai ayat yang ke-5, jemaat Tesalonika itu kelihatan. Kalau Bapak Ibu kelihatan, ketika Paulus meninggalkan mereka, maka Paulus mengkhawatirkan keadaan jemaat saat ia tidak berada di sana. Dikatakan begini, jemaat Tesalonika kelihatan tidak bermasalah ketika Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Namun, ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, jemaat tersebut mulai jatuh dalam pencobaan, mulai bertengkar, mulai iri hati, mulai membanggakan diri, mulai merasa sombong. Kemudian akhirnya Rasul Paulus mengutus Timotius untuk kembali meluruskan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat yang ke-5, itulah sebabnya. Maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirimkan dia, Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu perhatikan baik ya. Ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika, iman mereka goyah, mereka bertengkar, saling paham, saling iri satu dengan yang lain, saling berontak satu dengan yang lain. Pengajaran sesat datang kepada mereka. Mereka tidak tunduk kepada otoritas. Lalu kemudian Rasul Paulus mengirim Timotius untuk menolong, untuk membenahi kembali kehidupan rohani jemaat tersebut. Bukan berarti mentor atau pembimbing rohani atau pemuridan kita tidak penting. Sebaliknya, bagi saya itu sangat penting. Namun ada kalanya, suatu ketika kita seperti orang yang berjalan sendiri, tanpa ada yang membimbing dan menuntun kita, selain kita mengandalkan Tuhan. Saya ingat ketika saya muda, saya itu tidak dimentorin oleh seseorang yang terus menjaga saya langsung. Saya dimentorin oleh bapak rohani saya, mungkin kurang lebih 1,5 tahun. Juga tidak setiap hari. Tapi dia ngomong kepada saya begini, kehidupan kamu dengan Tuhan ketika tidak dilihat oleh orang, itu akan menentukan kamu bertumbuh, bertahan lama, dan bertumbuh berbuah lebat atau tidak. Dan dia katakan ini, saya tanya kenapa seperti itu? Ya, kamu lihat aja pohon manggamu depan rumah. Ketika ditanam, apakah yang menanamnya itu menjaganya every day, every time? No. Dia tanam, hanya menyiram seminggu sekali.
Dan dia percaya bahwa pohon mangga itu akan tumbuh. Seorang pemimpin akan melahirkan seorang pemimpin, saya percaya. Amin. Seorang gembala akan melahirkan seorang gembala, seorang nabi akan melahirkan seorang nabi. Seorang rasul akan melahirkan seorang rasul. Seorang bisnismen akan melahirkan seorang bisnismen. Haleluya. Seorang pekerja yang baik akan melahirkan pekerja yang baik. Seorang pelayan Tuhan yang baik akan melahirkan pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Seorang pendoa yang baik akan melahirkan pendoa-pendoa yang baik. Seorang pemimpin akan melahirkan seorang pemimpin. Dan itu kan harus ada di pikiran kita. Seorang pemurid melahirkan pemurid yang baik. Adalah sebuah kegagalan bagi seorang pemimpin, seorang bapak rohani, jika anak-anak yang dibimbingnya tidak bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Bagi saya itu sebuah kegagalan. Ya, mereka tidak memiliki pengenalan pribadi yang begitu dalam dengan Bapa kita. Mudah tersinggung, mudah baper, mudah lari ketika masalah datang, kemudian lari. Ingat bahwa kekristenan itu tidak lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Kekristenan itu adalah Bapak, Ibu, dan saya tidak lari dari persoalan, tapi hadapi persoalan. Raja Wali itu kan unggas yang tidak diciptakan Tuhan untuk tidak lari dari badai, tapi melihat badai sebagai kendaraan untuk membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Dan orang Kristen Raja Wali selalu memakai badai menjadi kendaraan dalam hidupnya. Dan bagi saya adalah kegagalan bagi seorang pemimpin. Kegagalan Bapak rohani adalah jika anak-anak yang dibimbingnya tidak bertumbuh dewasa. Haleluya. Seperti bulan yang memantulkan sedikit kemuliaan matahari. Bapak rohani di dunia ini, orang tua rohani, saya seperti Bapak rohani bagi Anda. Dipercayakan Tuhan untuk memantulkan sedikit kemuliaan Allah bagi saudara dan saya. Saya nggak sempurna memang. Tapi Tuhan tentukan pemimpin rohani, gembala saudara, Bapak rohani, mentor rohani, untuk memantulkan sedikit kemuliaan Allah bagi umatnya. Sama seperti bulan yang memantulkan sedikit kemuliaan matahari. Sama juga dengan Bapak rohani. Memantulkan sedikit kemuliaan Allah bagi umat Allah, bagi pekerjanya. Bapak rohani ada untuk menuntun kita kepada kemuliaan Bapa yang sesungguhnya. Bapak rohani ada untuk menemukan dasar panggilanmu, menemukan tujuan hidupmu, untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Amin. Hari-hari ini saya lihat bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan ketika saya muda dan saya bimbing mereka, saya ketemu mereka beberapa jadi gembala, beberapa mereka ada di dunia marketplace, beberapa ada di dunia perpolitikan. Dan ketika saya lihat mereka, ketika saya ketemu dengan mereka, saya katakan saya bangga dengan Tuhan. Karena saya lihat bahwa kamu tetap melakukan mimpi-mimpi Tuhan dalam hidupmu. Dan saya tanya, apa yang kamu ingat ketika dulu kalau terbimbing kalian? Mereka katakan begini, satu kalimat yang kami tidak lupa dari yang kalau terbimbing kita adalah, jangan pernah kamu lupa dari mana kamu berasal ketika kamu sukses. Mereka masih ingat perkataan-perkataan kami ketika kami muda. Jangan pernah kamu lupa dari mana kamu berasal. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dipakai oleh Tuhan, jangan pernah kita lupa dari mana kita berasal. Supaya kita tetap punya humility, kerendahan hati dalam diri kita. Ada suatu ketika kita akan berpisah dengan mentor atau Bapak rohani. Saat itu sebenarnya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu dalam poin yang kedua ini? Bahwa kita harus membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan di atas hal yang lainnya. Itu harus menjadi hal yang nomor satu, yang harus Bapak Ibu miliki. Dan hal yang ketiga yang terakhir adalah kita bertumbuh ketika kita tidak lari dari masalah, namun menghadapinya dan menyelesaikannya. Bapak Ibu dan saya dipanggil bertumbuh itu tidak lari dari masalah, menghadapinya dan menyelesaikannya. Kalau Anda lari dari masalah, maka Anda pergi ke tempat yang lain. Anda itu bawa warisan masalah kepada gereja itu, kepada komunitas itu. Sehingga lama-kelamaan Anda akan buat masalah lagi di sana. Karena masalahmu yang sesungguhnya tidak Anda selesaikan. Ada banyak orang bermasalah itu dari diri sendiri. Dari dirinya terluka, tapi tidak mau menyembuhkan dirinya. Atau dia butuh pengakuan dari orang lain. Dan dia tidak dapat pengakuan itu mulai dari rumah. Lalu dia tidak dapat pengakuan itu, kemudian dia mencari tempat lain.
Dan dia mencoba untuk menjadikan keadaan itu sepertinya rumah dia. Nggak boleh, Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah ada sebuah sistem kerajaan Allah yang ada di dalamnya. 1 Samuel 17 ayat 48 berkata begini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Alkitab tidak berkata, ketika Goliat menghampiri Daud, maka larilah Daud terbirit-birit karena ketakutan. Tidak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya, saudara. Tidak ada ayat yang berkata ketika Goliat bergerak maju menemui Daud, maka larilah Daud sambil menangis meraung-raung karena ketakutan melihat ada seorang pendekar yang tingginya 3 meter 15 inci. Orang tinggi sekali. Tidak, saudara. Alkitab berkata, Daud berlari ke barisan musuh menemui orang itu. Kekristenan itu adalah tidak lari dari masalah, hadapi masalah. Amin. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak lari dari masalah, tapi hadapi masalah. Kalau Bapak Ibu suka lari dari masalah, buat masalah, kemudian lari dari masalah, maka kita bukan orang Kristen dewasa. Ya. Misalnya dalam keluarga, kalau Anda marah dengan suami, maka Anda keluar dari grup, maka Anda sebenarnya mungkin istri, tapi sebenarnya sifatmu masih anak-anak. Ya. Sifatmu kekanak-kanakan. Tuhan mau kita jadi orang Kristen seperti Daud yang ketika lihat Goliat tidak lari dari masalah, tapi langsung berhadapan dengan musuh. Dan musuh kita ini kan bukan sesama manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Jangan jadikan suamimu musuh. Jangan jadikan istrimu musuh. Jangan jadikan rekan pelayananmu musuh. Jangan jadikan rekan bisnismu musuh. Ketika masalah datang menghadap, maka segeralah kita berlari mendatangi masalah itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Daud cuma pakai 1 batu. Tapi sesungguhnya Goliat dikalahkan itu karena sorga mengintervensi. Goliat itu dipenyetin sama 1 sorga. Karena Daud berkata, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang hidup. Jadi Daud menghadapi Goliat dengan raja yang lebih besar dari Goliat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hadapi masalah karena percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat. Jadikan masalah yang kita alami sebagai pijakan, lonjakan iman kita. Pada waktu itu Daud yang tidak terkenal menjadi terkenal karena dia mengalahkan Goliat. Tuhan bisa pakai masalah yang Anda hadapi menjadi batu pijakan untuk Anda dipromosi oleh Tuhan. Untuk Anda dibawa naik tinggi oleh Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45 dan ayat 47. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu hadapi masalah, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai caramu, jangan pakai identitasmu, jangan pakai harga dirimu. Pakailah nama Tuhan untuk Anda hadapi masalah. Jadilah orang yang tangguh. Jadilah Daud yang tangguh. Yang melahirkan pahlawan-pahlawan yang tangguh pula. Kalau Anda lari dari masalah, Anda tidak akan melahirkan orang-orang hebat di sekelilingmu. Tapi kalau Anda hadapi masalah, maka Anda akan melahirkan orang-orang hebat. Alkitab mencatat, Daud punya 31 pahlawan yang ada di sekeliling dia. Dan mereka semua adalah orang-orang yang mengalahkan raksasa. Masih sisa 4 raksasa. Dan di zaman Daud tidak ada raksasa. Dikalahkan semua oleh Daud. Kenapa? Karena mereka tidak lari dari masalah. Mereka menghadapinya. Itulah namanya bertumbuh maksimal dalam Kristus. Hal yang pertama tadi kita belajar adalah kenali suara gembala agungmu dan ikuti dia. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya, pertumbuhan rohani bukan berarti Bapak rohani, pemimpin rohani harus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi pertumbuhan rohani adalah masalah Anda dengan Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga adalah saudara dan saya kita bertumbuh ketika kita tidak lari dari masalah, namun menghadapi dan menyelesaikannya. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih. Materaikan firman-Mu. Biarlah umat-Mu ini bertumbuh ke arah Tuhan. Menjadi berkat. Dan mata kami memandang Kau.
Sebab daripadamu datang segala yang terbaik. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami melakukan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan kami melakukannya. Kami punya keintiman dengan Tuhan. Kami tidak lari dari masalah, menghadapi masalah, sehingga kami bertumbuh maksimal dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.